ku pergi, tinggalkanmu, relakanmu untuk cinta. Tak pernah ku sesali saat ini ku alami, ku lewati. Suatu saat ku kan kembali, sungguh sebelum aku mati. Dalam mihrab cintaku berdoa, semoga suatu hari kau kan mengerti siapa yang paling mencintai. Dalam mihrab cintaku berdoa padanya. Suatu saat ku kan kembali, sungguh sebelum aku mati. Dalam mihrab cintaku berdoa padanya. Belum selesai urusan kita. Belum selesai. Masih ada lagi yang harus saya bicarain sama kamu. Maaf, apa ibu masih lama di luar kantor? Ini saya udah selesai kok. Ya, saya lagi jalan ke kantor, paling sebentar lagi juga sampai. Alhamdulillah. Baik, kalau gitu saya sekarang harus pergi, Bu ya. Iya, Ustaz. Sabar. Tolong Pak, biarkan saya pulang Pak. Jangan halang-halangi saya. Gak usah perintah saya bos di sini bukan kamu. Tolong jangan saya pulang Pak. Sekarang kenapa sih? Ustadz Samsul boleh menyentuh kamu, kenapa saya enggak? Kita sama-sama bukan suami kamu, kenapa dia boleh saya enggak? Jangan mendekat Pak, nanti saya teriak Pak. Jangan mendekat Pak. Teriak aja di sini itu nggak bisa. Orang mendengar kamu di sini kedap suara. Kamu teriak aja, silakan. Kamu teriak sekarang. Tolong saya, tolong. Gak ada orang yang bisa dengerin kamu. Gak ada orang yang bisa dengerin kamu. Kok teleponnya nggak diangkat? Ya ampun. Mudah-mudahan Ustazah Zizi baik-baik aja. Tolong Pak Robin, biarkan saya keluar Pak Robin. Saya nggak ada salah sama Pak Robin. Kamu nggak salah. Dengan menolak saya itu adalah suatu kesalahan besar. Saya nggak akan menyerah Pak Robin, saya nggak akan menyerah, saya nggak akan menyerah. Irma! Mbak Irma, kenapa Mbak Irma? Dia, Bu, dia. Robin! Jangan pura-pura tidak tahu kamu. Ada apa sih? Seharusnya saya yang nanya sama kamu ada apa sebenarnya. Kenapa Mbak Irma sampai nangis seperti ini? Apa yang sudah kamu lakukan sama dia? Rosa, tenang dulu, tenang. Semua ini cuma salah paham aja. Dia itu nggak paham dengan arahan saya. Dia tadi datang terlambat dan seharusnya kita itu membahas soal tayangan berikutnya. Bu Rosa tahu lah, dia itu kan wanita lembut seperti Mbak Ilma itu kadang-kadang suka menangis, sensitif. Dan mungkin gara-gara suami itu jarang marah sama dia, suami yang baik. Dia yang telah kurang ajar pada saya, Bu. Dia mencoba menyentuh saya dan menodai saya, Gak Bu. usah berlebihan lah kamu. Saya ngapain menyentuh dia coba? Buat apa saya menyentuh dia? Hah? Saya bisa mendapatkan orang yang jauh lebih cantik daripada kamu. Saya bisa mendapatkan orang yang paling cantik di negeri ini, bukan kamu. Dan saya ngapain nyentuh kamu sekarang? Apa emang saya itu tertarik sama kamu?
Terserah Pak Robin mau ngaku atau tidak. Tapi itu yang terjadi sebenarnya, Bu. Saya tanya sama Anda, apa benar yang dibilang sama Mbak Ilma barusan? Semuanya itu nggak benar. Tadi saya udah bilang, saya nggak mungkin berbuat konyol di lingkungan EDTV. Saya masih punya akal, saya masih waras. Dan saya tidak tertarik sama dia. Saya nggak tertarik. Biasalah, kalau artis itu kan artis baru kan kadang merepotkan, nggak kuat mental. Anda harus ingat Pak Robin, Mbak Ilma ini bukan artis. Anda harus ingat baik-baik. Yaudah sekarang mendingan gini aja, panggil driver atau siapapun itu, suruh dia pulang. Dan kamu lain kali, kamu tuh harus kuat mental. Jangan gampang nangis. Di entertainment itu harus tahu, harus kuat mental. Bukan begitu? Cukup Pak Robin. Ayo Mbak Ilma, saya antar. Nah itu yang paling baik, udah pulang aja sana, ya. Dengar Pak Robin, saya tidak terima perlakuan Bapak ini. Saya akan bawa Bapak ke pengadilan. Ya udah pulang aja dulu, Gigi pulang. Jangan ngigok terus, jangan ngigok macem-macem. Ustadz maaf saya langsung aja. Soalnya udah malam dan saya takut nenek sama Fira nunggu di rumah. Ya, Bu Rosa terima kasih sudah mengantar Zizi pulang. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu kenapa sih? Apa Robin berbuat nggak baik sama kamu? Enggak kok, Mas. Mungkin aku kecapean saja. Enggak itu, wajah kamu pucat sekali kamu. Kamu habis nangis ya? Mas minta maaf ya, tadi Mas nggak bisa jemput kamu. Karena Mas harus bimbing orang yang mau sakratul maut. Gak apa-apa kok, Mas. Sudah kamu sholat dulu ya. Zi, kamu kenapa sih? Kamu nangis ya? Enggak. Aku enggak apa-apa kok, Mas. Atau Mas bikin salah sama kamu? Mas Syamsul enggak salah apa-apa kok sama aku. Aku saja enggak pandai menguatkan diri, Mas. Menguatkan diri? Menguatkan diri untuk apa? Menguatkan diri dari Robin, Mas. Robin? Apa yang dilakukan sama kamu sih? Mestinya aku enggak perlu ragu melawannya, Mas. Apa Robin menyentuh kamu? Ya? Alhamdulillah aku masih terjaga dan masih dilindungi Allah, Mas. Hanya saja hatiku sangat sakit, Mas. Perbuatan dia sangat kurang ajar sekali. Dia sudah merendahkan aku, Mas. Astagfirullahaladzim. Ini siapa yang berantak ini loh? Hah? Gini kan? Toik, Akhirnya kalian pulang juga. Setelah ketemu dari tadi. kamu yang Bang, jangan. Bu Rosa nelfon Mas malam-malam, ada apa ya? Kata siapa, Mas? Assalamualaikum. Ada apa, Bu? Innalillahi. Iya, baik, Bu. Ya Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Ustadz udah datang. Ya Ustadz, kita nggak tahu harus bagaimana caranya untuk menemukan Fira. Saya takut kalau Fira jangan-jangan nanti akan dibunuh atau jangan-jangan dia akan dijual sama. Bu Rosa, Ibu tenang dulu. Tenang dulu. Ceritakan sama saya apa yang terjadi sebenarnya, Bu. Ikhtiar awal sekarang sudah kita jalankan, Bu. Tinggal kita atur langkah selanjutnya besok. Ini sudah jam 2 tengah malam. Saya antar Ibu sampai ke rumah. Saya sama Pak Yahya akan ada di belakang mobil Ibu nanti ya. Terima kasih Ustadz. Dan satu lagi, Bu. Saya berjanji, saya akan bantu semampu saya untuk bisa menemukan Fira. Ibu nggak usah khawatir. Tapi di samping itu, kita juga harus berdoa kepada Allah. Semoga Allah meridhoi
berkah untuk setiap langkah yang kita jalankan. Ya, terima kasih. Ya, silakan. Ya, Pak. Masih pules. Pak Kiai, bangun. Sholat subuh, Pak Kiai. Udah, badanku remuk, Jah. Remuk, jangan ganggu, ya. Iya, yang penting sholat subuh dulu. Nanti kalau mau tidur, tidur lagi, ndak apa-apa. Aku sudah sholat, ya, sholat subuh. Sholat subuh? Loh, dari tadi nih Pak Kiai lagi tidur. Kapan sholatnya? Aku sudah mimpi sholat, ya. Sholat di Masjidil Haram. Waduh. Jadi sholat di dalam mimpi itu diperbolehkan tuh. Wah, luar biasa Kiaiku ini. Ilmunya tinggi. Beda dengan orang-orang seperti biasanya. Wah. Tapi kenapa kok aku udah dikasih mimpi ya? Mimpi sholat kan enak jadi ikutan. Kok malah mimpinya diuber-uber anjing gila. Dasar gila tuh anjing. Mas Syamsul mau kemana? Mas mau kayak di TV ya? Loh, bukannya sekarang udah ada syuting, Mas? Mas bukan mau syuting sih. Mas mau ketemu Robin. Mas harus bicara sama dia. Sudahlah, Mas. Jangan memperpanjang masalah ini. Mas bukan mau memperpanjang masalah sih. Tapi Mas harus bicara sama dia. Dia nggak bisa seenaknya begitu saja merendahkan harga dirimu. Mas, dengarkan aku. Mas Syamsul jangan gegabah dan tersulut emosi. Bisa-bisa nanti malah merugikan kita, Mas. Kita nggak akan rugi sepanjang kita berbuat baik, mencegah kemungkaran. Mas Syamsul lupa apa yang sudah Mas Syamsul rencanakan. Mas Syamsul kan merencanakan ini untuk mengetahui apa yang sebenarnya sedang direncanakan oleh Robin. Makar apa yang sedang dia susun. Kalau Mas Syamsul menegurnya sekarang, aku khawatir, Mas. Robin akan segera tahu bahwa aku ini adalah istri Mas. Bos, Bang Toing sudah datang. Suruh masuk. Bang Toing, perkenalkan, ini bos besar kita, Bos Alan. Gimana? Kamu barang udah siap? Udah siap, Bos. Saya sudah siapin di tempat yang aman. Sesuai dengan permintaan Bos. Tinggal nunggu aja kapan ngambilnya. Lo yakin aman? Aman, Bos. John, terus pengiriman kapan? Besok, Bos. Kalau dipastikan semuanya aman. Tenang aja. Semuanya aman, Bos. Saya jamin. Kepala saya jamin, Bos. Ya udah, nanti malam barangnya lo bawa ke sini. Tapi gue bayar baru setengah. Dan setengah lagi gue bayar kalau barangnya udah dipastiin sampai di Batam. Setuju? Oke, Bos. Terserah Bos aja. Oke. Semua ini fitnah. Saya itu nggak pernah melakukan apa-apa sama Mbak Ilma. Anda jangan berkelit, Pak Robin. Atau saya akan segera melaporkan hak ini ke pihak yang berwajib. Ya udah laporin aja loh. Kamu kira saya takut apa? Hah? Kalau emang semuanya itu nggak ada buktinya, saya akan melaporkan Anda pada pasal pencemaran nama baik. Kenapa diam? Takut? Nggak punya buktinya? Anda benar-benar keterlaluan. Seharusnya Anda itu hati-hati dan mengerti dengan siapa kamu itu berhadapan. Pak Jeffrey, saya memang tidak punya bukti apa-apa atas kebejatan orang ini. Tapi saya percaya apa yang diucapkan Mbak Ilma terhadap saya.
kalau Pak Jeffrey bisa percaya orang yang jujur dan mana yang tidak jujur. Hari ini Anda selamat. Dan Pak Jeffrey, saya mohon Bapak pertimbangkan. Sepandai-pandainya orang menutup bangkai, lama-kelamaan baunya pasti akan tercium. Jadi menurut saya, sebaiknya bangkai itu dibuang daripada akan mencemar kemana-mana. Permisi, Pak. Kamu maunya apa sih? Kamu bisa nggak sih menahan emosi kamu sedikit? Pak Jeffrey lebih percaya sama dia. Saya bisa membedakan mana yang jujur dan mana yang tidak. Dan saya tahu siapa kamu. Oke. Tapi Pak Jeffrey ingat, jangan sekali-kali berani melapor kepada polisi. Anda akan menyesal. Ingat itu. dalam mihab cintaku berdoa. Ustadz, ada hal menggembirakan yang ingin saya sampaikan sama Ustadz hari ini. Apa itu, Pak? Perusahaan di mana saham Ustadz ada di dalamnya, itu meraih untung yang sangat besar. Subhanallah, alhamdulillah. Untuk itu, saya ingin Ustadz juga memiliki saham di perusahaan induk. Bukan hanya anak perusahaannya. Saya sudah memikirkannya jauh-jauh hari. Dan saya harap Ustadz tidak akan menolaknya. Maksud Pak Broto? Sudah cukup lama masalah ini saya pikirkan, Ustadz. Dan saya yakin, Ustadz adalah mitra bisnis yang paling cocok untuk saya. Untuk itu saya minta Ustadz menandatangani surat perjanjian ini. Dengan demikian, Ustadz akan memiliki sebagian saham dari perusahaan induk. Ini pulpen. Tunggu dulu. Broto. Aku minta segala saham yang ingin kau berikan kepada orang itu dibatalkan. Mas Gatot. Aku sudah tahu semuanya. Kamu ingin memberikan saham kepada orang itu kan? Seharusnya kamu tahu. Orang itu tidak punya hak sama sekali atas perusahaanmu. Tapi aku lebih berhak. Apa maksud Mas Gatot? Aku minta bagian 50% saham perusahaan ini. Apa? 50%? Mas Gatot 1% pun Mas Gatot tidak punya hak di perusahaan ini, Mas. Oh. Jadi begitu. Ingat, Broto. Pikirkan dengan jernih. Pakai otakmu. Ini perusahaan almarhum ayah. Berarti saya masih punya 50% hak di sini. Dan sekarang saya datang untuk mengambilnya. Mas Gatot, apa masih kurang cukup apa yang aku lakukan selama ini untukmu, Mas? Aku selama ini selalu mengalah sebagai adik. Tapi kali ini Mas Gatot benar-benar keterlaluan. Keterlaluan kamu bilang? Iya. Apa Mas Gatot nggak tahu? Aku yang membangun perusahaan ini dengan keringat dan darah, Mas. Kamu jangan memutarbalikkan keadaan, Broto. Ini perusahaan ayah. Dan saya punya hak di sini. Sekarang saya mau ambil. Tidak, Mas. Mas Gatot memang sudah mengambil semua warisan ayah. Bahkan sudah lebih dari separuhnya. Perkebunan teh di Cianjur, resort di Anyer, dan lebih dari itu. Kosong. Semua hal-hal yang kau berikan kepada aku tidak ada harganya dibandingkan harga perusahaan ini. Dan saya masih ahli waris perusahaan ini. Saya minta dibagi dua. Tidak, Mas. Saya tidak akan menyerahkan apapun ke Mas. Maaf, Pak, maaf. Mungkin sebaiknya... Saya minta Anda diam. Ini bukan urusan Anda. Anda nggak usah ikut campur. Mas. Dan camkan kata-kata saya. Jangan sekali-kali mempengaruhi adik saya. Dan jangan sekali-kali berpikir ingin menguasai hartanya. Maaf, Pak. Anda salah menuduh saya seperti itu. Salah kamu bilang? Hah? Mana mungkin adik saya mau membagi perusahaannya 50% kepada Anda kalau bukan pengaruh omongan Anda?
family bukan, keluarga bukan. Kok bisa-bisanya mau minta saham perusahaan? Kamu pikir adik saya tidak punya ahli waris yang benar apa? Mas, saya minta Mas Gatot keluar dari sini sekarang. Kalau tidak, saya nggak segan-segan memanggil satpam untuk menjerat Mas keluar dari sini. Jadi kamu mengusir saya? Ingat, cepat atau lambat, saya akan mendapatkan bagian saya. Kalau tidak, saya akan mengambilnya dengan paksa. Pergi dari sini, Mas. Baik, baik. Saya akan pergi. Tapi ingat. Kejadian ini akan saya ingat terus kalau kamu mengusir saya. Dan kelak, saya akan duduk di situ. Saya akan usir. Saya sendiri yang akan mengusir kamu. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Dina, Dela punya kue, kita ambil yuk. Ya, seharusnya memang seperti Dela. Yang namanya saudara itu harus mau saling berbagi. Bukan sebaliknya, malah mengambil yang menjadi hak saudaranya. Maksudnya apa, Mbak? Maksud saya, Jeng, Dela itu anaknya baik. Dia itu mau berbagi sama Dina. Dia itu sangat menyayangi Dina. Ya, nggak seperti siapa, Mbak? Wah, bagus sekali buku ini. Iya, Mbak. Papa selalu membelikan buku-buku ini untuk Dela. Dan Dela juga suka sekali. Karena isi dari buku-buku ini sangat bagus. Mbak boleh pinjam buku ini? Ambil saja kalau Mbak mau. Debroto, saya tuh mau tanya. Tadi benar Mas Gatot itu datang ke kantor? Iya. Oh, ya kalau gitu saya mau minta maaf kalau tadi sikapnya Mas Gatot itu keterlaluan. Saya sudah mencoba untuk membujuknya. Nggak usah berputar-putar, Mbak. Langsung aja ke pokok permasalahannya. Ya justru itu saya mau minta maaf. Kalau Mas Gatot itu mungkin bikin kesel Debroto. Karena saya udah coba membujuknya tapi tetap aja Mas Gatot itu ngotot. Membujuk apa? Ya membujuk untuk bisa memberikan solusi. Begini loh Debroto, tadi saya tuh coba bicara sama Mas Gatot. Ya mungkin aja ini bisa jadi solusi ya. Jadi pada prinsipnya Mas Gatot itu bisa menerima seandainya Debroto itu mau membagi saham yang memang menjadi haknya Mas Gatot. Nggak perlu 50%, nggak apa-apa. 49% aja. 49%? Iya. Loh, kan dengan 49% berarti kan Debroto masih memiliki saham 51%. Itu artinya Debroto menjadi pemegang saham mayoritas yang tetap menguasai perusahaan. Fair kan? Mbak, tolong sampaikan sama Mas Gatot ya. Saya tidak akan memberikan 49% saham. Udah, kalau nggak 49% terus kamu mau ngasih berapa ke Mas Gatot? Kasih tahu aja, nanti saya sampaikan. Tidak 1% pun. Loh, kok nggak 1% pun? Ya nggak bisa begitu dong. Mas Gatot itu sudah mengambil semua harta waris dari ayah kami. Yang tinggal itu hanya sebuah perusahaan compang-camping dan penuh hutang. Dan saya rela mengambilnya. Tapi sekarang, setelah harta itu semua dihabiskan sama Mas Gatot, dan saya sudah berjuang untuk perusahaan ini, dia mau memintanya. Padahal saya sudah habis miliaran rupiah untuk membebaskan dia dari penjara. Ya beda dong urusannya, nggak bisa disamain dong. Pokoknya tidak. Tolong sampaikan saja sama Mas Gatot. Saya tidak akan memberikan satu lembar saham pun sama dia. Dina. Ada apa, Ma? Ayo kita pulang sekarang. Cepet. Mbak Dina. Assalamualaikum. Mbak, kalau saya
salam itu yang bener. Jangan lamleikum, lamleikum. Apa itu artinya? Yang bener assalamualaikum. Begitu. Kowe ki mbok manut. Lamleikum sama assalamualaikum sama saja. Ya. Itu dipersingkat untuk mengajarkan kepada umat kita bahwa beragama itu mbok biasa-biasa saja. Waduh, jangan dipersulit. Betul. Kalau ilmunya sudah tinggi seperti kiaiku ini, semuanya itu masalah jangka mudah, nggak ada yang susah. Arjo, begitu mah bukan mempermudah, tapi ngawur, bikin sesat. Dan saya mah mengucapkan assalamualaikum teh tidak susah. Buk ya kalau salam sing benar, nanti malah diikuti sama anak-anak kecil, malah lebih nggak benar. Udah debatnya udah selesai. Mau apa, Jo? Ada rokok enggak? Udah nggak jualan rokok. Kalau begitu kopi saja, Jeng, yang kental. Manis apa pahit? Loh, ya manis dong, seperti yang bikin. Gak usah ngegombal. Aku juga sama dengan Pak Kiai. Tapi minta tolong TV-nya dinyalakan dong. Manis. Terima kasih, Bu Siti. Cahaya. Berita yang menghebohkan datang dari seorang ustadz kondang yang tampak alim ternyata diduga melakukan pelecehan seksual. Siapakah dia? Simak laporan. Innalillahi ya Allah. Siapa yang tidak kenal dengan Ustadz Samsul Hadi? Berita kurang sedap datang dari beberapa gadis yang mengaku merasa diganggu oleh Ustadz itu. Ustadz Samsul itu sering menggoda saya. Bahkan bukan saya saja. Banyak kok wanita lain yang mengalami seperti saya. Lucu deh. Astagfirullah. Tidak hanya menggoda para gadis, Ustadz Samsul juga tertangkap kamera sedang bermesraan dengan gadis yang baru saja menjadi hostnya dalam acara siraman rohani. Siapakah dia? Pasti Anda penasaran kan? Berikut kemesraan mereka yang tertangkap oleh kamera. Kabarnya, gadis cantik ini bernama Zitna Ilma. Dia host baru yang langsung mendapat perhatian khusus dari Ustadz Samsul. Jika sebelumnya Ustadz Samsul tidak mau di-make-up oleh seorang wanita karena bukan mahramnya, dengan gadis bernama Zitna Ilma ini, pertama kalinya Ustadz Samsul tidak menolak dan langsung luluh. Jadi, apa penolakannya saat make-up itu hanya dalih untuk menutupi dirinya yang sebenarnya? Atau Ustadz Samsul memang sudah takluk di hadapan Zitna Ilma karena kecantikannya? Bahkan seorang sumber mengatakan Zitna Ilma ini sudah memiliki suami. Sungguh tidak disangka-sangka. Manusia tetaplah manusia, yang mudah terjatuh dan tergoda. Begitu juga dengan Ustadz Samsul. Ia seorang lelaki dan manusia biasa yang mungkin tak tahan oleh kemilau di sekelilingnya. Bagaimana ini, Mas? Kenapa semua beritanya seperti ini? Apa salah kita, Mas? Berita-berita ini semuanya memojokkan Mas Samsul. Kamu tenang saja sih. Kalian berdua tenang saja. Kita nggak bersalah. Mas sudah kenyang dengan semua fitnah seperti ini sih. Kamu ingat kan? Waktu masih pesantren, Mas hampir mati dipukul orang karena gara fitnah. Sekarang kita hadapi lagi masalah ini. Selama Allah masih bersama kita nggak perlu takut. Kita hadapi semua. Pasti ada jalan keluarnya. Nggak mungkin ya. Loh, Samsul ini kan bukan malaikat. Dia kan manusia biasa. Laki-laki yang punya hawa nafsu. Bisa saja dia jatuh cinta kepada seorang gadis. Apalagi saya dengar, dulunya itu dia bekas pencopet, penjahat. Pak Sodron, kalau ngomong jangan bener ya. Jangan asal nyablak, tau gak? Loh, berita di TV itu sudah membuktikan kalau Samsul itu menggoda perempuan cantik. Pokoknya si itulah. Ngarjo, coba kamu lihat dulu tuh perempuannya.
Tampang perempuan kayak gitu mah atuh sudah jelas eta mah perempuan murahan, perempuan gak bener. Pasti eta mah perempuan suruhan, perempuan bayaran. Lagian beritanya juga salah. Kan yang dimaksud dengan host baru di EDET TV teh Ustazah Sisi. Ustazah Sisi teh istrinya Ustadz Samsul. Jadi jelas eta berita teh cuma gosip murahan, ngawur. Mas Odrun, Ngarjo, ini benar-benar fitnah ya. Kalau berita tentang Ustazah Zizi bisa jadi salah. Tapi kalau berita tentang Samsul, kok saya merasa benar? Jok, habisin minumnya. Terus minggat dari sini, pergi. Loh, Jeng, kok ngusir? Saya ini kan pembeli. Katanya pembeli itu raja. Salah. Kalau di sini pemilik warung adalah raja. Sekarang pergi, minggat, lunga, atau tak tempuk pakai sendal. Jo, kabur Jo. Assalamualaikum. Assalamualaikum lagi. Assalamualaikum. Sebentar lagi, Ustaz Samsul akan habis karirnya, Bos. Terutama penggemar-penggemarnya, ibu-ibu, ya sebentar lagi tidak akan mau nonton tayangannya lagi. Nah, itu dia. Kadang-kadang dia itu pintar. Orang botak itu biasanya lebih pintar daripada orang gondrong. Ini buktinya nih. Dan satu hal yang pasti, karir Ustadz Samsul akan habis dan dia akan rengek-rengek sama saya untuk minta balik ke EDET TV. Camkan itu. Nah, ini buat kamu. Pak Robin, Pak Robin. Apa maksud berita itu? Saya curiga sama kamu. Di balik rencana berita itu adalah kamu. Pak Jeffrey, tenang. Ini sebenarnya ada apa sih? Masuk ruangan saya terus marah-marah sama saya. Kamu sepura-pura. Kamu ingin menghancurkan Ustaz Samsul karena dendam pribadi kamu. Ingat, Ustaz Samsul itu adalah aset perusahaan. Kalau sampai acara siraman rohani ini hancur dan ratingnya anjlok, para pengiklan akan cabut dari TV kita. Dan itu akan mengganggu keuangan perusahaan. Dan kamu juga tahu kan, membuat acara yang sukses itu tidak gampang. Seharusnya Anda memikirkan itu semuanya, bukan menghancurkan. Televisi lain sudah mengantri ingin memakai Ustaz Samsul untuk di acara siraman rohani dia. Kamu malah menghancurkan itu semua. Pak Jeffrey. Sekarang mana ada sih televisi memakai dia? Namanya udah tercemar kayak begitu. Gak ada yang mau dengerin ceramah dia, gak ada yang mau ngikutin dia. Ustadznya aja kayak begitu, gak ada yang mau nonton dia. Percaya sama saya. Memikirkan diri kamu sendiri. Akan merusak. Terserah Pak Jeffrey mau bilang apa tentang saya. Cuman sekarang ada dua pilihan buat Pak Jeffrey. Yang satu mau Samsul habis. Yang kedua, karirnya Pak Jeffrey itu habis dan siap menggelandang di jalan. Pak Jeffrey tahu kan yang terbaik yang mana? Hah? Kasih tahu dong. Pokoknya ibu sama semua keluarga di sana harus tenang. Semua fitnah ini karena tidak benar pasti akan hilang, Bu. Dan Allah akan selalu bersama kita. Amin, amin. Ibu cuma bisa doa dari jauh. Semoga kamu dan Zizi bisa melewati ini semua dengan tenang. Insya Allah. Ya sudah, Ibu sudah lega, sudah tenang. Sudah dengar dari kamu sendiri ceritanya. Jaga dirimu baik-baik. Hidup di kota besar tuh memang tidak mudah. Banyak godaan. Ya. Salam buat Zizi sama adikmu Nadia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Mas berangkat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau gue yang digodain sama Ustadz Cabul itu, gue mau deh. Ih, kalau gue sih amit-amit. Ustadz kok kelakuannya bejat. Ini seorang ustadz godain cewek lain. Malu nggak? Malu kan? Kalian ngomongin apaan sih? Loh, lo nggak tahu ya, Nat?
Ustadz Cabul yang menghebohkan Indonesia. Maksud kalian Ustadz Samsul, kakakku? Oh, kakak. Ya ampun, Nat. Itu kakak lo. Sorry, kita pada nggak tahu. Ya nggak? Sorry ya. Kalian nggak usah pura-pura nggak tahu deh. Kalian kan mahasiswa yang cerdas dong. Jangan gosip murahan kayak gitu ditelan mentah-mentah. Nggak ada gunanya kan kalian ikut training jurnalistik. Kalau kalian nggak tahu, berita itu harusnya di cross check dulu dari mana asalnya. Dengar ya, kalau salah tuh dari kalian. Berani ngatain atau fitnah kakakku lagi. Kalian berurusan sama aku, ngerti? Ustadz, bagaimana kalau kita mengadakan konferensi pers untuk mengklarifikasi semuanya? Ibu Rosa tenang saja, Bu. Saya sudah punya konsep untuk bisa menjawab semua yang mereka tuduhkan. Baiklah kalau kayak gitu, Ustadz. Saya akan bantu Ustadz untuk mengklarifikasi semuanya. Terima kasih banyak, Bu Rosa. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam mihab cintaku berdoa. Vira! Vir! Hei, Master! Jangan kabur lagi. Hei! Kemana? Kabur. Ada. Saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman semuanya, ayo sini pada kumpul. Ada yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Sodron Falafil. Ini sangat penting ya, sangat penting. Jadi mohon didengarkan. Karena ini berkenaan dengan nasib kita di akhirat. Apa ya Pak? Ya makanya dengarkan dengan sesama ya. Monggo Pak Kiai. Saudara-saudaraku, sholat jamaah saudara-saudara ini tidak sah. Manakala imamnya juga tidak sah. Betul tidak itu? Saya dengar-dengar yang selalu jadi imam di masjid ini adalah si Samsul. Betul? Ya betul Ustaz Samsul. Terus kenapa? Sudah menjadi berita di mana-mana. Dan sudah menjadi rahasia umum. Bahwa si Samsul itu sudah berbuat keji dan fasik. Dan cabul. Dia menggoda gadis-gadis cantik di mana-mana. Gawat ini. Kalau seperti ini imamnya, ini meragukan saudara-saudara. Justru omongan ente yang meragukan. Dengarkan dulu saya selesai bicara. Padahal justru kita disuruh meninggalkan yang meragukan itu. Saudara-saudaraku, demi akhirat saudara-saudara, saya kira harus dilarang saudara Samsul menjadi imam di masjid ini. Ngawur si Teh Sodrun? Panjenengan yang ngawur. Orang kiai ini dasarnya kuat, dalilnya kuat. Bagaimana sih? Jo, kalau Ustadz Samsul nggak boleh jadi imam di sini, terus imam utamanya masjid ini siapa? Ya siapa lagi? Orang yang lebih berhak menjadi imam di sini ya tiada lain, tiada bukan ya ini Pak Kiai Sodron Falafil. Sudah bapak-bapak, sudah bubar. Mendingan kita sekarang masuk ke dalam masjid saja. Sudah mau maghrib, jangan mendengarkan si Sodrun edan. Sudah, ayo ke masjid saja. Gimana Pak Kiai? Kita cari jamaah di masjid lain saja yuk. Ayo berkah.
Assalamualaikum. Halo Nadia. Apalagi Kak Roman, kan aku udah bilang sama kakak, jangan ganggu-ganggu aku lagi. Aku kali ini telepon kamu, bukan buat gangguin kamu. Aku cuma butuh waktu sebentar kok. Sekitar 10 menit. Boleh? Ya udah, kakak mau ngomong apa? Ayo cepetan. Kalau nggak teleponnya aku matiin. Nadia, sebentar. Aku punya berita besar buat kamu, Nadia. Kamu tahu, kakak kamu yang tersayang itu, Ustadz Samsul, sebentar lagi karir pasti hancur. Tapi kalau kamu mau nolongin kakak kamu bisa kok. Tapi ada syaratnya. Syarat? Syarat apa? Syaratnya gampang. Kamu cuma harus turutin semua keinginan aku, Nadia. Maka kakak kamu yang tersayang itu pasti gak bakal hancur. Gimana? Kamu setuju? Ada apa ini, Pak? Ada apa? Hei, jangan mengisi pengajian di sini. Kami tidak mau diceramai Ustadz gadungan seperti kamu. Ya, siap. Tunggu. Ada apa ini? Kami tidak ingin ada keributan di sini, paham? Kami tidak buat keributan, justru kami ingin jaga ketenangan warga sini. Sebaiknya suruh pulang aja Ustadz gadungan ini, gak usah ngisi pengajian di sini. Kalau tidak akan kami usir paksa. Tunggu. Sabar. Jangan berkata kasar seperti itu. Beri kesempatan kepada Ustadz Samsul. Paham? Ustaz. Jangan dikasih kesempatan. Demi cinta ku